mulai. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memiliki Quran hari ini? Umar. Silakan Mas Umar untuk dipimpin doa sebelum kita belajar. Siap, Kak. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk hari ini masalah yang tidak masuk Andin ya? Sudah berapa hari kamu? Nah, ini sama? Sudah berapa hari? Satu hari. Terangnya? Izin ya? Baik. Tapi nggak sakit ya? Ini ya, ini sama bagiannya ada juga 4 yang kosong. Tapi selain ini sama apa semuanya masuk ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, masih ingat materi yang kemarin yang sudah diajarkan? Tentang apa kemarin? Tentang hari kiamat. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, masih tentang hari kiamat. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ketika bumi itu berhenti berputar. Coba kalian merasa tidak kalau bumi itu berputar? Merasa tidak? Enggak merasa ya. Pada dasarnya bumi ini bergerak, berputar. Tapi kalian nggak merasakan. Nah, manakala bumi ini sudah berhenti berputar, nah, apa yang akan terjadi? Nanti akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Baik. Coba lihat. Baik, untuk memulai mengawali pada kesempatan hari ini, kita akan lihat beberapa materi pelajaran yang akan kita tampilkan melalui video pembelajaran. Di situ sudah dibuatkan slide untuk memudahkan kita semuanya dalam memahami pelajarannya. Baik, kita akan mulai. Ketika bumi berhenti berputar, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini tadi doa yang kita baca sebelum kita belajar. Kita lafalkan bersama-sama. Doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Alhamdulillahi wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, ini diusahakan doa ini dibaca setiap kali kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan dalam kita belajar itu diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, setelah kita berdoa, kita akan mengetahui
Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Kita akan coba lihat materi. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Qari'ah. Semuanya sudah hafal ya? Hafal? Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan membaca surah Al-Qari'ah secara bersama-sama. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal mihnil manfus, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa tadi adalah bacaan surah Al-Qari'ah yang sudah kita baca secara bersama-sama. Baik. Berikutnya bisa kita lihat. Ini adalah gambar ilustrasi bahwasanya bumi kelak di hari kiamat itu nanti akan Allah hancurkan. Nah, bumi yang kita cintai, yang kita tinggali ini nanti ketika datangnya hari kiamat, itu semuanya akan Allah hancurkan. Bahkan makhluk hidup yang tinggal di bumi tersebut juga akan musnah. Nah, ini gambarannya. Bumi yang kita tempati, yang saat ini kita tinggal, itu nanti ketika sudah datangnya hari kiamat, itu nanti akan hancur. Nah, kejadian ini memang sangat yang mengerikan, bahkan sangat menyedihkan sekali. Hari itu tidak ada seorang pun yang merasakan senang, semuanya merasa sedih. Kita lanjut. Lihat, perhatikan gambar tersebut. Ini semuanya adalah salah satu contoh atau gambaran manakala dunia ini atau bumi ini akan Allah hancurkan.
Baik, itu tadi sedikit ilustrasi akan kejadian hari kiamat. Baik, setelah kita melihat penayangan video tersebut, kita akan mencoba untuk melanjutkan yang berikutnya. Kita lihat. Nah, berarti untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menunjukkan perilaku percaya diri yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat setelah mengamati tadi penayangan slide tersebut, diharapkan kalian semuanya nanti, anak-anak semuanya dapat berperilaku percaya diri dalam merinci tanda-tanda datangnya hari kiamat dengan baik dan benar. Nah, ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang keduanya yaitu dalam kegiatan mengamati video pembelajaran dan diskusi kelompok ini nanti diharapkan anak-anak semuanya dapat berperilaku percaya diri dalam mendesain alur perjalanan manusia di akhirat dengan benar. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ini nanti kita bisa membuat ataupun mendesain alur perjalanan manusia kelak ketika kita di yaumul akhir atau di hari kiamat. Kemudian juga kalian nanti diharapkan bisa menyebutkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan lihat. Nah, untuk materi hari ini itu ada di dalam buku kalian. Bukunya ada di dalam halaman 18. Ya, di situ materi pembelajaran kita itu sudah ada di buku modul yang kita miliki. Bisa dilihat di halaman 18. Nah, nanti bisa dipelajari, bisa dibaca, atau nanti kalian bisa cari buku-buku yang lain yang juga terkait dengan pembelajaran hari ini. Baik ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu ada beberapa tanda. Ini nanti tanda-tanda hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kiamat besar dan ada pula tanda-tanda kiamat kecil. Nah, kalian bisa lihat di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat yang kecil itu, coba siapa yang bisa membacakan ini? Yang pertama apa ini? Banyaknya kebodohan. Berarti kebodohan merajalela. Kebodohan ini dikarenakan dia tidak mau mempelajari ilmu agama. Kemudian yang kedua yaitu dekatnya zaman atau masa. Kemudian banyaknya pasar, bahkan pasar-pasar sekarang sudah sangat modern. Pakai HP pun juga bisa. Sekarang namanya pasar online. Terus sekarang menyebar di mana-mana. Ini merupakan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Nah, ini kemudian ada juga munculnya mutanabiun. Apa itu? Yaitu orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kalian pernah dengar ya, nabi-nabi palsu yang mereka mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, padahal Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir nabi akhir zaman. Ada juga yang mengaku seperti ini. Nah, ini merupakan tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ini banyak orang mati mendadak. Hari ini sehat, kenapa tidak sakit, tahu-tahu besok sudah meninggal. Ini terjadi. Bahkan kemarin waktu pandemi Covid juga banyak seperti ini ya. Banyak orang mati mendadak. Berarti ini sudah terjadi apa belum ini? Sudah terjadi. Ya, orang mati mendadak.
tidak disangka-sangka. Kemarin kita masih bersama, bercanda bersama, besok sudah tiada. Nah, iya, ini bukan suatu bukti bahwasanya tanda akan datangnya hari kiamat. Kemudian maraknya terjadi pembunuhan, terus banyak terjadi gempa, dan ini semuanya bahkan sudah terjadi. Nah, kalau yang tanda kiamat kecil ini bahkan sudah terjadi dan kita pun juga mengalami. Ini bisa dilihat. Untuk yang selanjutnya kita akan lihat yang tanda-tanda kiamat yang besar atau tanda-tanda kiamat yang kubro. Bisa kalian perhatikan? Ada beberapa tanda besar datangnya hari kiamat ini yang besar. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjawab tanda-tanda kiamat kubro? Yang satu apa? Angkat tangan. Yang bisa? Angkat tangan. Ya, silakan Umar. Dijawab yang pertama apa, Umar? Gimana? Keluarnya Dajjal. Berarti munculnya Dajjal. Kalian sudah nemuin belum? Belum ya? Berarti ini kalau belum kita dapati akan terjadi. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang mau menjawab? Yang kedua, silakan Mas Denny. Nah, turunnya Nabi Isa alaihis salam. Nah, nanti di akhir zaman itu Nabi Isa akan turun ke bumi. Allah turunkan lagi ke bumi. Untuk apa itu? Ada yang tahu? Betul. Allah beri tugas untuk membunuh Dajjal tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau jawab? Yang putih coba, yang Safa coba, yang belakang. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, betul. Kalian sudah tahu Ya'juj Ma'juj? Sudah pernah diceritakan belum? Nah, baik. Sudah ada apa belum saat ini? Udah ada apa belum? Belum ada ya? Ada apa belum? Ya'juj Ma'juj sekarang udah ada apa belum? Sudah. Nah, tapi di mana tempatnya? Ya'juj Ma'juj saat ini itu sudah ada, tetapi kaum ini dikurung di suatu tempat. Dikurung di suatu tempat yang belum banyak orang mengetahui. Nah, Ya'juj Ma'juj ini ada di suatu tempat. Pada zaman Zulkarnain dibuatkan tembok yang dikelilingi besi yang sangat kokoh. Di dalamnya tersebut dikurunglah Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa dikurung di situ? Ada yang tahu? Kenapa kok dikurung? Ternyata Ya'juj dan Ma'juj ini selalu membuat kerusakan di bumi. Nah, bahkan nanti ketika datangnya hari kiamat, Ya'juj Ma'juj tersebut bisa keluar dari tembok yang menghalanginya tadi. Temboknya akan roboh. Nah, itu nanti akan terjadi manakala sudah dekatnya hari kiamat. Nah, berikutnya yang selanjutnya yaitu ada beberapa tanda besar datangnya hari kiamat, yaitu ini. Amblasnya bumi di belahan barat. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab, terbitnya matahari dari arah barat. Kalau saat ini matahari terbit dari timur, besok manakala datang hari kiamat akan terbit matahari dari sebelah barat atau dari arah tenggelamnya. Nah, kemudian akan ini keluar dabah. Apa itu dabah itu? Nah, ini dabah itu sejenis binatang yang besar, tetapi dia itu dapat berbicara dengan bahasa kalian, bahasa kita, seperti halnya manusia. Kalau sekarang yang kalian ketahui binatang yang bisa bicara dengan bahasa manusia, binatang apa itu? Ada enggak? Ada enggak sekarang? Itu ada burung sama mau. Ya? Itu termasuk itu enggak ini? Termasuk dabah bukan? Ada burung dilatih kemudian bisa bicara seperti bahasanya kita. Masuk dabah? Bukan. Itu karena kepintaran pawangnya yang bisa melatih burung tersebut. Tapi ini nanti tidak ada yang melatih bahasa kita. Binatang ini bisa tahu, bisa ngobrol dengan bahasa kalian. Tahu. Nah, ini nanti akan muncul juga asap atau dinamakan dukhan, asap tebal yang nanti akan menyelimuti bumi. Bumi nanti akan gelap seperti halnya malam. Padahal itu kondisinya siang hari. Kalian pernah mengetahui kondisi mendung? Nah, mendung
biasanya juga gelap itu. Itu karena apa? Matahari tertutup awan. Nah ini nanti awannya semakin gelap lagi karena awan asapnya sangat tebal, asap hitam yang menyelimuti bumi. Nah kemudian keluar pula api yang berasal dari zaman. Itu nanti api besar keluar dari zaman dan akan membuat manusia itu semuanya panik, ketakutan. Nah di sini ada perjalanan. Nah setelah kita mengetahui perjalanan kita di dunia, hari kiamat Allah hancurkan, kita nanti akan memasuki masa perjalanan manusia di akhirat. Kita lihat masa perjalanannya apa. Setelah kita menempuh alam dunia, kita akan memasuki alam apa lagi? Alam? Nah, betul. Kita akan masuk yang namanya alam kubur. Kita sudah di sini belum? Belum. Berarti kita masih berada di mana? Nah, di dunia ini kita masih di sini. Padahal perjalanan ini kita masih panjang. Kita baru di dunia. Tahap awal. Kemudian setelah kita masuk ke alam kubur, nah, setelah semua manusia atau kehidupan di dunia hancur, malaikat akan meniupkan sangkakala. Tiupan sangkakala malaikat ini nanti akan membangkitkan semua manusia yang telah mati, akan dibangkitkan kembali. Siapa yang meniup sangkakala ini? Malaikat Israfil. Nah ini akan ditiupkan sangkakala, kemudian manusia yang tadinya sudah mati, sudah dihancurkan dunianya akan kembali bangkit, dihidupkan lagi. Namanya kehidupan apa lagi? Kehidupannya sudah berbeda. Kehidupan akhirat, bukan kehidupan di dunia nanti, karena dunianya sudah tiada. Akan hidup kembali tapi di alam akhirat. Kemudian setelah kita mendengar tiupan sangkakala, kita nanti manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang dinamakan Al-Hasyr. Manusia semuanya akan dikumpulkan di tempat ini, di Al-Hasyr ini. Nah, setelah manusia semuanya dikumpulkan di Al-Hasyr, kemudian ada beberapa syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini nanti ada yang mendapat syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Kalau kita di dunia rajin membaca Quran, dapat syafaat. Beramal soleh dan yang lainnya, ini nanti diharapkan syafaatnya kita terima manakala kita sudah memasuki alam akhirat. Nah setelah itu kita nanti juga akan ini mendapatkan kitab. Tahu kitab? Semuanya pasti dapat. Kitab ini isinya apa ini? Ada yang tahu kitab yang akan kita dapatkan isinya apa ini? Nah, amal baik dicatat, amal buruk dicatat, semuanya dicatat. Sejak kalian lahir atau balik itu sudah dicatat amal kalian. Dan nanti di yaumul akhir akan ditunjukkan ini di sebuah kitab. Kitab ini siapa yang buat tadi? Siapa yang buat? Catatan amal ini yang membuat siapa? Ya, kalian sendiri ini selama di dunia isi dari catatan amal itu kita sendiri yang membuat, yaitu amalan kita selama di dunia. Nah, tapi Allah tunjukkan nanti di akhirat kelak, yaitu dalam sebuah kitab. Kitabnya nggak sama dengan kitab yang lain itu, jangan disamakan. Oh kitabnya seperti ini, nggak sama seperti itu. Jadi jangan disamakan dengan kitab-kitab yang kalian miliki itu. Kita baca, nggak seperti itu. Kitabnya seperti apa ya nanti kita lihat aja kayak apa ya. Semuanya dapat. Nah setelah kita mendapatkan kitab, akan dihisab. Amal perbuatan baik dihisab, amal perbuatan jelek juga akan dihisab. Nah setelah dihisab nanti ada yang namanya ini al-mizan, itu nanti akan ditimbang. Jangan dibayangkan timbangannya sama dengan timbangan di pasar ya, nggak sama. Timbangan yang akan kita jalani itu timbangan amal baik dan timbangan amal buruk. Itu nanti kalau ditimbang
banyak amal baiknya, kira-kira senang apa sedih? Senang apa sedih? Senang. Amal baiknya banyak, sedih. Kalian ditimpa yang berat itu amal jeleknya? Celaka. Celaka. Bahkan ketika ditimbang nggak ada amalnya sama sekali. Ada nggak? Ditimbang selama di dunia nggak ada amalnya, nggak punya amal sama sekali. Siapa itu? Ada nggak? Ditimbang kita nggak punya amal. Ada orang yang amalannya ditolak, yang nggak diterima oleh Allah, nggak kan mendapatkan amal sama sekali. Makanya nanti setelah kita ditimbang amalnya, yang masih punya rasa iman nanti akan melanjutkan perjalanan kembali ke ini, ke sebuah telaga. Di sana nanti mereka yang ada keimanan dan amal perbuatan baiknya lebih berat, nanti akan menuju ke sebuah telaga yang di sana nanti bisa minum airnya, yang akan menyegarkan tubuhnya. Akan tapi yang tidak punya amal atau tadi yang amal jeleknya lebih banyak, itu nanti akan jalan ke sini. Menuju mana ini kira-kira? Hah? Ya, ternyata perjalanannya ke sini. Wah, orang-orang kafir yang tidak mau menyembah pada Allah langsung ke sini, langsung jatuh ke sini. Ya. Yang tidak beriman kepada Allah nanti setelah dari Al-Mizan akan langsung jatuh ke dalam jurang api neraka. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat ini. Nah, setelah memasuki telaga, itu nanti mereka akan melewati yang namanya ujian keimanan. Ujian keimanan itu siapa orangnya yang betul-betul iman, ikhlas karena Allah, dan siapa yang pura-pura beriman akan diuji di sini. Yang pura-pura beriman itu orang-orang apa? Orang-orang munafik, betul. Nanti juga akan masuk sini. Orang-orang munafik tidak langsung masuk sini, tapi akan diuji sini keimanan dulu. Dulu ketika di dunia itu, ketika sholat itu benar-benar beriman atau hanya pura-pura saja? Pura-pura beriman. Ada loh orang seperti ini, ada nggak? Banyak. Pura-pura sholat, pura-pura puasa, padahal tidak beriman. Akan diuji di sini, ya, di ujian keimanan. Nah, setelah diuji melalui ujian keimanan, kita akan melalui apa itu? As-sirat. Sirat itu apa? Nah, jembatan penghubung, ya, yang menghubungkan antara surga ataukah neraka. Itu nanti akan dilewati. Nah, ini ada jembatan yang dilewati. Yang bisa lolos as-sirat, bisa melewati jembatan, akan masuk ke dalam, akan masuk? Belum. Apa? Nah, masuk sini. Al-Qantarah. Tidak langsung. Di sini ngapain coba nanti? Tetapi yang gagal melewati jembatan tersebut termasuk orang-orang munafik akan jatuh ke dalam neraka. Ini kan jatuh sini. Ya, berarti hanya orang-orang beriman dan tidak munafik itu nanti bisa melewati jembatan tersebut. Dan setelah melewati jembatan itu nanti kita akan melewati yang namanya Al-Qantarah. Qantarah ini kita ngapain coba di sini? Betul. Di sini nanti manusia yang akan dibersihkan hatinya, yang punya rasa iri, dengki, sombong, itu nanti akan dibersihkan. Sifat-sifat jelek yang ada dalam hati itu nanti akan dibersihkan di sini. Nah, setelah bersih hatinya, nanti baru yang terakhir kita akan masuk yang namanya surga. Coba lihat, perjalanan kita sangat panjang sekali. Kita masih berada di sini. Padahal perjalanan yang ditempuh itu masih, coba lihat tahapannya ini, masih panjang. Jangan kalian mengira di dunia sudah lama, belum. Bahkan waktu di dunia dan waktu di akhirat berbeda. Lebih lama waktu di akhirat. Kalau kalian tahu di dunia cuma waktunya sehari cuma 24 jam, belum tentu di akhirat 24 jam. Ya, enggak dihitung seperti itu waktu di akhirat itu. Nah, kemudian ini nanti setelah kalian mengetahui tanda-tanda hari kiamat, kemudian
alur perjalanan manusia, kalian nanti akan membuat ini tugas proyek membuat bagan ataupun produk yang pertama yaitu tentang tanda besar menjelang datang hari kiamat. Kemudian juga ini tadi kita akan mendesain proses atau alur perjalanan manusia ketika di akhirat. Baik, untuk tugasnya akan saya bagikan. Silakan dibuat kelompok. Ini di bangkunya dirubah dulu, bangkunya dirubah. Jadikan 2 meja jadi 1. Ya. 2 meja jadi 1, silakan dirubah posisinya yang nyaman bagaimana. Cepat, waktunya hanya 2 menit saja untuk jadi kita jangan diangkat. Ini sama sini, ini sama sini, yang sama, yang belakang sama belakang. Terus ini yang belakang sama. Jadi kita ya. Ini sama. Ini sama sini lah ya. Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan? Ini sama. Yang sana. Pan, kamu gak pakai kartu apa? Ini kartu ini. Mejanya diangkat berdua. Nah, silakan duduk. Akan saya bagikan. Ya. Ini pembagiannya setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak ya. Ini kelompok 1. Ya, kita lihat untuk pembagian kelompoknya. Yang di sini untuk kelompok Mas Faruk ini kelompok 1 terdiri dari 4 anak. Yang ini kelompok 2 4 anak juga. Yang belakang itu juga kelompok 3. Terus yang di sini kelompok 4. Yang di belakangnya kelompok 5. Yang ini kelompok 6. Berarti sudah ya terdiri dari 6 kelompok. Ya, kita akan bagikan tugas hari ini. Silakan nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Sekarang ini diterima. Ini kan sesanda. Nah, ini silakan untuk membuat kelompok. Baiknya. Baik, tugasnya kelompok ganjil. Yang kelompok ganjil itu membuat alur perjalanan manusia di akhirat. Ya, yang ganjil. Ya, kemudian yang kelompok genap itu membuat tanda-tanda besar maupun kecil datangnya hari kiamat. Apa ya? Baik, silakan ditulis. Ini nanti apa lagi? Ini tadi tuh. Silakan bisa dimulai untuk pembuatan nanti kalau saya ambil jangan. Nah, bisa lihat. Baik, dipikir sekali lagi. Tolong ditaruh bawahnya, saya ambil. Taruh bawahnya.
Udah ya, silakan dibuat desainnya. Silakan sambil gambar. Ya, dibuat juga dulu. Ya, silakan dibuat. Proses pembuatan proyek untuk perjalanan manusia di akhirat dan juga tanda-tanda datangnya hari kiamat. Silakan dibuat seperti apa gambarannya tadi. Ya, baik. Baik, ini karena pembuatan untuk proyeknya sudah selesai, kita akan melanjutkan yang berikutnya. Bisa diperhatikan lagi ke papan tulis. Ya, nanti kelompok yang saya panggil itu bisa maju ke depan, menunjukkan hasil yang sudah didapatkannya. Nah, tapi sebelum kita maju ke depan, nanti kita ambil dulu kesimpulannya. Kita lihat kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu hari kiamat adalah peristiwa yang sangat menakutkan. Kemudian datangnya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian yang berikutnya dulu, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat sudah Allah dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang terakhir, setelah alam dunia, manusia itu akan menempuh perjalanan panjang, yaitu di alam akhirat. Nah, ini kesimpulan yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Tugas mandiri itu nanti setelah ini kalian saya minta untuk mengerjakan tugas ini secara mandiri, secara sendiri-sendiri. Nah, di sini akan dibagikan tugas yang akan kalian terima. Nah, ini ya, jangan baik dulu. Hanya dilanjutkan. Nanti gantian, ya. Itu ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Tugasnya dikerjakan. Lembar jawab lembar LKPD yang sudah dibagikan silakan dikerjakan. Ya, itu bisa dikerjakan sendiri-sendiri dan hasilnya nanti dikumpulkan. Untuk pengerjaannya dilakukan secara sendiri-sendiri dan diusahakan dijawab dengan benar. Beberapa soal silakan dibaca, dipahami, kemudian dijawab pertanyaannya. Untuk kelompok putri bisa dilihat lembar jawab yang sudah dibagikan, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ini dari kelompok 5 juga mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kita lihat tugasnya. Nah, di sini jangan lupa diisi nama dan kelasnya supaya identitasnya juga jelas. Kelompok 5 juga mengerjakan tugas LKPD-nya, diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam lembar jawab tersebut. Baik, setelah lembar LKPD ini dikerjakan, yang selanjutnya kita sudah menyelesaikan beberapa rangkaian kegiatan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ini tadi sebagai tindak lanjut dari kegiatan hari ini, yang tadi masih kesulitan untuk mencari
ataupun membuat jalan atau perjalanan kita di akhirat, nanti kalian bisa melihat di dalam bukunya, itu nanti bisa dipelajari kembali ya. Bagi yang sudah selesai tadi bisa kita ambil nilai untuk hariannya. Baik. Kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 1. Dia telah membuat sebuah alur perjalanan manusia di akhirat yang akan disampaikan dari kelompok 1. Ya, silakan Mas Umar, disampaikan Mas Umar. Ya, silakan. Apa yang kamu buat untuk presentasi hari ini? Kelompok 2, ini hasil karya dari kelompok 2. Dia membuat tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Bisa ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, silakan disampaikan, dijelaskan apa yang dibuat. Tanda menjelang hari kiamat. Jadi gelap kita selama 40 hari 40 malam. Baik. Untuk kelompok putri, ini hasilnya yang sudah didapatkan. Silakan dijelaskan apa yang sudah dibuat untuk presentasi pembuatan tugas hari ini. Silakan dipresentasikan. Bacakan. Dibacakan bisa? Ini hasil karya dari kelompok 5. Silakan disampaikan, dipresentasikan hasil karyanya. Tanda besar menjelang hari kiamat, munculnya Dajjal, sekitar 2/3 manusia di dunia akan menjadi pengikut Dajjal. Baik. Baik, untuk menutup pada perjumpaan hari ini, kita tutup dengan doa kepada Majlis Subhanallah wa bihamdihi,